Flight Plan adalah film psycho-thriller keluaran tahun 2005 yang disutradarai oleh Robert Swiecki. Film ini dibintangi oleh Jodie Foster sebagai Culprit, Peter Sarsgaard sebagai Marshall Carson, Sean Bean sebagai Captain Rich, Marlene Lauston sebagai Julia Britt, dan masih banyak lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Culprit yang tiba-tiba membuat gaduh seisi pesawat karena mencari keberadaan sang anak yang hilang tak lama setelah pesawat lepas landas. Sedangkan anaknya yang bernama Julia Britt tak tercatat di daftar manifest penumpang, dan tak ada seorang pun yang pernah melihat anak itu di pesawat. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang wanita yang sedang duduk sembari menunggu seseorang di kursi sebuah stasiun kereta api. Wanita itu adalah Kel. Scene beralih ke sebuah kamar mayat, di mana Kel dihadapkan sebuah peti mati yang terbuka. Scene beralih lagi ke stasiun kereta api. Ya, sang suami yang telah ditunggunya pun akhirnya datang. Mereka pun berdampingan memasuki sebuah kereta yang membawa mereka kembali ke rumah. Perjalanan begitu syahdu dan harmonis. Hingga sesaat sebelum menaiki tangga, Kel mengajak sang suami untuk berbincang hangat di kursi sebuah taman. Scene beralih lagi. Terlihat seorang penjaga memasuki kamar mayat, melewati Kel dan menutup peti mati tersebut. Sekejap terlihat bahwa jasad di dalam peti mati tersebut adalah David, suami Kel. Film memasuki babak baru. Suatu kamar yang hening, terlihat Kel yang sedang menidurkan anaknya. Terlihat jendela di kamarnya terbuka. Kel pun beranjak dari kamarnya untuk menutup jendela tersebut. Dari balik jendela ia melihat ada dua orang pria asing yang sedang menatapnya curiga. Anaknya terbangun. Kel pun berpaling menghampirinya. Setelah percakapan singkat mereka, Kel pun menyuruh anaknya untuk tidur kembali. Kel pun beranjak menuju jendela dan mendapati dua pria tersebut sudah tak ada di tempatnya. Kel pun pergi ke kamarnya, meminum obat penenang dan beristirahat. Keesokan harinya, terlihat salju turun dengan lembut. Kel menuruni tangga dengan kedua tangan yang penuh dengan tas dan koper. Di belakang, Julie mengikutinya dengan ragu. Kel pun meyakini sang anak untuk tak takut dan mendampinginya berjalan menaiki taksi. Tibalah mereka di bandara. Terlihat beberapa jadwal penerbangan tertunda karena cuaca yang ekstrim, termasuk jadwal penerbangan Kel menuju New York. Sibuk dengan papan informasinya, ia pun baru menyadari bahwa Julia telah tak ada. Dengan panik ia pun memanggil-manggil nama sang anak. Suasana begitu ramai di bandara membuat jarak pandang sangat terbatas. Di tengah kepanikannya, Kel melihat sang anak berada di salah satu sudut bandara. Kel berlari menghampiri sang anak. Mereka pun melanjutkan perjalanannya memasuki pesawat. Terlihat kursi di dalam kabin pesawat yang masih kosong. Mereka adalah penumpang pertama di dalam pesawat tersebut. Beberapa penumpang pun mulai masuk dan perlahan memenuhi kursi. Kel melihat seorang penumpang berparas Timur Tengah dan seakan tak asing baginya. Penumpang lain terlihat sedang mengajukan beberapa pertanyaan kepada seorang pramugari. Protokol sebelum penerbangan pun hampir selesai. Petugas bandara pun membersihkan tumpukan es yang menempel di pesawat. Dari balik jendela, terlihat peti mati sang suami melintas memasuki ruang kargo. Sang anak membuat ukiran love dari embun yang menempel di kaca. Pesawat pun lepas landas. Seorang penumpang
penumpang berbincang kepada Kel, mengatakan bahwa kursi di belakang terlihat kosong. Kel pun mengajak sang anak untuk tidur di kursi tersebut. Setelah beberapa saat, Kel terbangun dari tidur singkatnya dan mendapati sang anak tak ada di tempat tidur. Kel beranjak dari kursinya dan mencari sang anak. Ia bertanya kepada orang di sebelahnya, tapi orang itu tak mengetahuinya. Kel menyusuri seluruh kabin, membuka semua kamar mandi, dan bertanya kepada seorang pramugari bernama Fiona. Fiona mengatakan ada seorang anak di lodge, tapi itu bukan Julia. Ia pun kembali ke tempat Julie tidur. Di sana ia hanya menemukan boneka sang anak. Seorang pramugari bernama Stephanie menghampiri Kel dan menanyakan tentang kegusarannya. Ia pun mengumumkan kehilangan Julie ke seluruh isi pesawat. Setelah beberapa saat, tetap tak ada perkembangan. Seorang pramugari bernama Stella mencoba menenangkannya dan berharap Kel menunggu di kursinya dengan tenang sembari para kru mencari keberadaan sang anak. Ditemani Fiona, Kel pun duduk dan berbincang sejenak di kursinya. Mendengar percakapan itu, seorang bocah tertarik untuk membantu Kel mencari Julia. Tapi tak diizinkan oleh orang tuanya. Bahkan sang ibu tak ingat jika Kel berada di pesawat dengan membawa seorang anak. Stefania mengangkat sebuah telepon. Ia pun mendapat kabar dari petugas bandara jika tak ada catatan penumpang dengan nama Julia Pratt. Di sana, Kel ingin menunjukkan boarding pass sang anak, tapi hanya miliknya lah yang ia temukan. Ia pun berlari menuju bagasi kabin, tapi tak ia temukan juga. Bahkan tas kecil milik Julia pun tak ada. Di sini, Kel mulai berspekulasi jika Julia telah diculik, karena Julia tak mungkin mengambil tasnya sendiri di atas. Kel pun berusaha bertemu dengan kapten pesawat agar dilakukan pendaratan darurat dan pencarian lebih lanjut. Dengan panik, Kel menggedor pintu kokpit, berharap sang kapten keluar dan berbincang dengannya. Seorang pria menghentikannya. Ia adalah marshal udara, yang ternyata seorang penumpang yang sedari tadi mengajaknya berbincang. Pria itu bernama Carson. Kapten pun keluar dan menemui Kel. Para pramugari menjelaskan tentang kegaduhan yang sedang terjadi. Di sini Kel mengaku jika ia memang berada dalam pengaruh obat penenang yang telah ia konsumsi seminggu sejak kematian sang suami yang jatuh dari atap gedung. Sang kapten pun memerintahkan para awaknya untuk mencari ke seluruh penjuru pesawat, yang mana harus membuat seluruh penumpang tetap duduk di kursinya. Terlihat beberapa penumpang yang kesal dan bergumam tentang ketidaknyamanan yang terjadi. Merasa tetap tak ada perkembangan, Kel meminta kapten untuk mengizinkannya mencari ke ruang kargo. Tapi kapten menolak karena itu akan sangat membahayakan. Seketika, Kel teringat dua orang pria yang mencurigakan di apartemennya. Bergegas, Kel mendatangi pria tersebut. Ia pun memberondonginya dengan berbagai pertanyaan, seakan dialah dalang di balik hilangnya sang anak. Beberapa penumpang pun mulai terprovokasi akan tuduhan Kel. Merasa difitnah, pria itu pun menunjukkan bil hotel yang menunjukkan keberadaannya pada malam sebelum keberangkatan. Di tengah panasnya perdebatan, kapten kembali mengajak Kel berbincang, mengabarkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Julia, sang anak, telah meninggal dunia. Ya, bukan di dalam pesawat, tapi di rumah sakit, tempat di mana suaminya dikabarkan meninggal. Rumah sakit tersebut mengabarkan bahwa Julia telah meninggal karena pendarahan rongga dalam. Ternyata sang suami menarik anaknya dari atas gedung sehingga mereka mati bersama. Kejiwaan Kel mulai terguncang.
Ia pun berlari tak tahu arah, hingga seseorang menghentikan langkahnya dan membuat Kel terjatuh dan tak sadarkan diri. Ketika sadar, ia pun dihadapkan oleh seorang terapis yang kemudian mengajaknya berbincang. Perlahan tapi pasti, Kel pun menyadari tentang kehaluannya, tentang pertemuannya dengan sang suami, dan tentang perjalanannya dengan sang anak di pesawat. Hingga ia melihat sebuah gambar hati, sebuah coretan embun yang Julie gambar sesaat setelah menaiki pesawat. Ditemani Carson, Kel pergi kamar mandi, dan tanpa diduga, Kel menaiki atap toilet dan masuk ke dalam ruang avionik. Dengan pengetahuannya tentang pesawat, ia pun memadamkan lampu dan membuat kegaduhan seisi pesawat. Di tengah kekacauan itu, diam-diam Kel keluar dan memasuki ruang kargo tanpa sepengetahuan sang marshal. Di sana ia berkeliling mencari sang anak. Kel menghancurkan kaca sebuah mobil. Dan entah apa yang Kel pikirkan, ia pun mencoba mencari anaknya di dalam peti mati sang suami. Yang jelas tak mungkin ada anaknya di sana. Dalam curhatannya di depan jasad sang suami, tiba-tiba Marshall sudah berada di belakangnya. Kel pun diborgol dan digiringnya kembali untuk duduk di kursi. Di tengah keputusasaannya itu, Kel memohon ke Carson untuk membantunya mencari sang anak, untuk membantunya yang terakhir kali. Gayung bersambut, sang marshal pun mengiyakan permohonan tersebut. Di sini sebuah fakta mengejutkan pun terungkap. Carson menuju peti mati David dan mengeluarkan beberapa peledak yang ia sembunyikan di balik peti mati tersebut. Carson memasuki ruang avionik dan ya, terlihat Julia kecil terbaring lemas di sana. Carson pun menanamkan beberapa peledak di atasnya. Kepada sang kapten, Carson meminta uang tebusan sebesar $50 juta dan bersandiwara seakan-akan Kel lah yang mengancam dan memintanya. Carson tak sendiri. Stephanie sang pramugari ternyata sudah bersekongkol dengannya sedari awal. Di sini terlihat pesawat pun melakukan pendaratan daruratnya. Setelah semua penumpang turun, Kel menemui sang kapten yang terlihat begitu emosi dan mengatakan jika uang 50 juta yang ia minta telah ditransfer. Di sini Kel mulai tersadar jika ada yang telah menjebaknya. Seluruh kecurigaannya pun tertuju kepada Carson sang marshal yang selalu saja mengawasinya di dalam pesawat. Setelah seluruh kru dan kapten turun dari pesawat, pertarungan pun dimulai. Kel menghantam kepala Carson hingga tak sadarkan diri, mengambil pemantik bom dari jaketnya. Stephanie memilih untuk keluar pesawat dan menyerahkan diri. Carson mengintai Kel di ruangan itu. Carson memilih Kel menjadi kambing hitamnya karena Kel adalah arsitek pesawat yang sudah pasti tahu seluk-beluk pesawat yang ia tumpangi. Di sini pun terungkap bahwa suaminya tak mati karena bunuh diri. Carson lah yang telah mendorongnya dari atap gedung dan memanfaatkan peti matinya untuk menyelundupkan beberapa peledak. Karena peti mati tak melewati X-ray, Kel pun melarikan diri memasuki ruang avionik dan akhirnya menemui sang anak di sana dalam keadaan yang lemas tak sadarkan diri. Tak diduga, Kel meledakkan bom itu yang membuat bagian pesawat hancur berkeping-keping.
Sebuah anti klimaks bagi kapten dan para krunya ketika Kel keluar pesawat melewati kepulan asap dengan menggendong sang anak yang seakan menjawab semua keraguan yang ia dapat selama ini. Hal serupa pun terjadi kepada seluruh penumpang pesawat, dan film pun berakhir.